Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang beto kitab halaman 260. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Wa min dhalika ma jaa fi fadlil hajji al-khalisi. Ini kita sik nutukaken bab amal-amal yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, dan termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi fadlil haji al khalisi, yaitu keutamaan melaksanakan ibadah haji al-khalisi yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan haji karena biar dikatakan orang kaya. Bukan haji yang karena ingin jalan-jalan ke luar negeri. Bukan haji karena kepentingan perdagangan, karena saat ini banyak orang haji tapi ada bisnisnya di sana. Bukan, benar-benar kepingin ngelampai ibadah haji ku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepentingan dunia sedikit pun. Ja'a fil hadis an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Kanjeng Nabi, idza kharajal hajju, ketika seorang yang berhaji itu keluar mim baitihi, dari rumahnya, kana fi hirzillahi ta'ala, maka pada saat itu dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan seseorang pada waktu keluar dari rumahnya, terus dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sing joko langsung Gusti Allah. Maka ketika dia meninggal dunia, kira-kira meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jelas husnul khotimah nggih.
Jadi hadisnya ngonten, ketika seorang yang berhaji karena Allah itu keluar dari rumahnya, mulai melangkahkan kaki dari pintu rumahnya, mulai saat itu dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata, kemudian apabila dia mati, qabla ayyaqdiya nusukahu, sebelum dia menyelesaikan ibadah hajinya, ternyata keluar dari rumahnya nyampe Surabaya meninggal dunia, waqa'a ajruhu 'alallah, maka pahala berhajinya itu sudah sampai di sisi Allah, wis dianggap ambek Gusti Allah haji mabrur, keterima haji nih. Ayo sing kepingin budal haji langsung dicatat mabrur, langsung husnul khotimah, langsung gini ku mati sebelum melaksanakan ibadah haji. Ayo sinten sing pingin? Wa in baqiya, dan apabila dia bisa melanjutkan hatta yaqdiya nusukahu, sampai selesai ibadah hajinya, semua ibadah hajinya dilakukan dengan sempurna, maksimal, selesai, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, semua dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu dirhamin fi dzalikal wajhi, kemudian menginfakkan hartanya 1 dirham saja fi dzalikal wajhi, pada waktu dia berhaji, atau berumroh nang Mekah atau nang Medina, terus cukup duit nang jero dompete diinfakno, disedekahno. Jenengan pirengaken saya. Terus Kanjeng Nabi, ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu fi sabilillah. 1 dirham itu nilai pahala sedekahnya ditulis oleh Allah alfa alfi, 1 juta, fi ma siwahu, dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang di jalan Allah. Jadi podo-podo jadi jalan Allah tapi untuk menyedekahkan harta pada waktu seseorang itu ibadah haji atau umroh, maka dilipatkan sampai 1 juta. 1000 bandingannya podo ambek 1 juta. Masya Allah, ini adalah satu kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durung tutup Mekah sedo, maka pahalanya sudah sampai pada Allah dan dia ditulis mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati niku enten telung macem. Yang kita idam-idamkan, yang kita impi-impikan, yang kita inginkan, tujuan kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah mati sebaik-baik mati. Pertama, mati dalam keadaan husnul khotimah, yang mana husnul khotimah ini min hais bi ghairi hisab. Nanti waktu hisab dia ditaruh di tempat istimewa oleh Allah, dia tidak dihisab. Yang mana semua manusia dihisab, dia ditaruh di tempat istimewa. Sampai kapan? Sampai selesai semua manusia dihisab. Yang kedua, mati dalam keadaan su'ul khotimah, pungkasan sing Allah. Mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, su'ul khotimah. Ini orang mukmin, orangnya mukmin, iman pada Allah dan iman pada Rasul,
juga ahli ibadah, tapi bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karenanya kita selalu berdoa untuk dijaga dari mati su'ul khotimah. Terus su'ul khotimah itu mati seperti apa? Mati dalam membawa dosa. Dosa ini durung disepura sampai Gusti Allah. Lek husnul khotimah tadi, dosanya sudah disepura semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang tidak punya dosa. Su'ul khotimah, mati dalam keadaan masih membawa dosa. Cek durung disepura sampai Gusti Allah. Apakah orang su'ul khotimah bisa masuk surga? Ya tentu bisa. Selama orang itu mati dalam keadaan mukmin, muslim, maka masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi wong jenenge swarga niku nggon sing suci saka maksiat, saka dosa. Lek nang awake ana dosa, yo dibersihkan dosanya oleh Allah dengan cara Allah di mana? Dilebokno neraka dhisik. Dan terakhir naudzubillah, tsumma naudzubillah, ojo sampai mati dalam keadaan kafir. Mati kafir. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan akhirnya. Ono wong ahli ibadah luar biasa mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, ojo sampai. Lek wis mati dalam keadaan kafir, maka semua yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikan semua dilakukan dianggap hangus, dihanguskan oleh Allah. Ibaratnya mek Gusti Allah teng Quran niku koyok dene watu ombo alus nan dhuwure ana turap lemah mawur, terus kena udan deres. Apa yang terjadi? Entek au, habis semuanya. Gambarannya wonten, gak duwe amal baik belas. Nah, wong mati kafir iku waqudun nar, dijadikan napa? Apa? Waqudun nar. Genine neraka. Apa jenenge niku? Bahan bakar. Waqudun nar, bahan bakar neraka. Niku wong kafir. Terus dunyane, anak-anak semuanya tidak bermanfaat bagi dia. Tidak tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Artinya ora iso ngurangi siksane Gusti Allah. Misalnya wong sing mati kafir iku mau dilalah duwe anak 5 muslim kabeh, iman kabeh, soleh kabeh. Tapi wong tuane kafir. Dunyane akeh, asdunane akeh. Dunyane di wakafno kanggo masjid, pondok, sama sekali tidak bisa meringankan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jadi mati itu ada 3, husnul khotimah yang kita harapkan, su'ul khotimah, dan naudzubillah mati dalam keadaan kafir. Wa fi riwayatin man qada nusukahu wa salimal muslimuna min lisani wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Pada riwayat yang lain terus Kanjeng Nabi, man qada nusukahu, barang siapa yang menunaikan ibadah hajinya, wa salimal muslim, terus orang muslim yang berjumpa dengan dia ini selamat, min lisanihi, dari lisannya, selamat, wayadihi, dan dari tangannya. Artinya apa? Orang yang napa jenenge berjumpa dengan dia ini selamat dari kedolimannya. Artinya orang itu tidak berbuat dolim pada orang lain waktu haji, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika as-salatu khalfa maqam Ibrahim alaihissalam. Di antara keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat khalfa maqam Ibrahim, di belakang makom Ibrahim alaihissalam. Makom Ibrahim niku sakniki ada prasasti nggih. Kuncup niku lho nggih. Nah,
Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ada yang menyangka bahwa makom Ibrahim itu kuburan yang bukan. Makom Ibrahim itu adalah dulunya ada batu diidei, dianci ambek Nabi Ibrahim ambek Nabi sinten putrane Nabi Ismail pada waktu bangun Ka'bah. Nah, ngoten. Tok dilalah waktu itu ngecap sikile malaikat apa? Nabi Ibrahim. Ngoten. Di yang sekarang tempatnya itu diberi prasasti. Koyok napa lek ngarani iku? Kuncup niku. Hah? Kurungan. Nggih, kuning nih koyok emas niku lho. Napa jenenge ngenten niku? Hah? Ya wis prasasti ngono lho ya kuncup tondo ngono. Apik. Nah, di situ. Sapa wong sing salat nang mburi makom Ibrahim niku, nah, niki ada keutamaan. Faqad dzakarul Qadhi Iyad fi Syifa. Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa mengatakan annaman shalla khalfa maqam Ibrahim rakaatain. Sesungguhnya barang siapa yang salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah dan dosa-dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husyira yaumal qiyamati minal aminin, dan kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aminin, bersama kumpulan orang-orang yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika qiraatu suratil hasyri wa ta'limir rajuli waladul Quran, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan sebab seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatu suratil hasyri, membaca surat Al-Hasyr. Jangan rutinakan membaca surat Al-Hasyr. Berapa ayat Al-Hasyr itu? 24 ya. Wa ta'limir rajuli waladahul Quran, dan mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Wa fi subutihi ma khilafun kabir minal muhaddisin, akan tetapi ketetapan dua penjelasan ini ada khilaf, perbedaan pendapat yang sangat besar di antara para ahli hadis. Min dzalika fadlu tasbih wa tahlil wa takbir, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fadlu tasbih, keutamaan membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa tahlili, membaca tahlil, la ilaha illallah. Wa takbir, membaca Allahu akbar, begitu. Faqad ruwiya anna man sabbaha mi'atan, sesungguhnya barang siapa membaca tasbih 100 kali, wa hamida mi'atan, dan membaca alhamdulillah 100 kali, wa kabbara, dan membaca takbir mi'atan 100 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan datang dan yang telah lalu. Itu ada catatan kaki. Qala Syekhul Islam Ibnu Hajar, rawahu Ibnu Hibban fi fawaidi, qultu wa qad rawahu Ahmad wan Nasa'i bi alfan mukhtalifah. Tidak bermasalah dalam sanadnya hadis. Wa min dzalik anna man qada makfufan, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah anna man qada, sesungguhnya orang qada sing gelem nuntun. No, bahasa Indonesia nuntun apa? Barang siapa yang menuntun, nah nggih. Nah paham sih nggih. Makfufan, orang yang buta, arba'ina khatwatan, 40 langkah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini dosa yang urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing urusane padha menungsane ya ora iso, ya kudu njaluk sepuro wonten utawa njaluk ikhlase wong sing
tau didolimi, baru Gusti Allah gelem nyepuro. Wa min dzalika, dan termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlus sa'yi, yaitu keutamaan berusaha fi hajatil muslimi, dalam memenuhi kebutuhan saudara muslimnya. Panjenengan disambati konco muslimi, dijaluki tulung, jenengan gak ada ngomong gak, ya wis tak usahano, diusahakan. Nah, ini keutamaan seperti apa? Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna man sa'a, sesungguhnya orang yang mengusahakan li akhihil muslim, terhadap saudara muslimnya, fi hajatin, dalam sebuah kebutuhan atau hajat. Ono wong butuh ten jenengan, terus jenengan ngusahakno kebutuhane wong sing njaluk tulung ten jenengan niku wau, qudiyat lahu awlam yuqdo, baik kebutuhan itu tercukupi ataupun tidak, baik kebutuhan itu terselesaikan ataupun tidak, sing penting jenengan wis usaha. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosa orang yang mengusahakan kebutuhan saudaranya, baik terpenuhi atau tidak, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat sing yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk jadi wong sing entengan, dikongkon dadi wong sing gampangan, nggih. Entengan lan gampangan. Tapi kadang-kadang kita salah mengartikan entengan, terus aku iku wis entengan kok dige langganan, misalnya iki gremeng akhirnya. Lah iya, saben ana perlu apa kok nang aku, misalnya nggih. Niki keliru jenengan. Seharusnya bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menuntun orang itu menuju jenengan. Bukankah sebaik-baik orang itu yang dimanfaatkan orang lain, gitu? Tenaga ini ternyata dimanfaatkan orang banyak, masya Allah. Ilmunya dimanfaatkan orang banyak, masya Allah. Kekayaannya dimanfaatkan orang banyak, masya Allah. Jadi ono wong bolak-balik awakmu kok utang nang aku sih. Misalnya ngaten nggih. Ora angger butuh nang aku, kan wong liya ta? Jangan. Pun ngantos ngoten niku. Nah, seharusnya bersyukur. Seharusnya bersyukur. Gusti Allah nuntun wong niku menuju jenengan. Orang itu tidak akan menuju ten jenengan lek atine ora digerakno mbek Gusti Allah. Ngoten nggih. Pun padahal nalikane seseorang itu mengusahakan, baik kebutuhannya tertutupi ataupun tidak, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunti niku wau. Wa kutiba lahu baro'atani, tidak hanya itu, tidak hanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ngusahakno kebutuhan dulur muslime ditulis 2 kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baro'atun minan nar, bebas tepok neraka. Lho. Niki janjine pun Allah sing lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baro'atun minan nar, bebas teko neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan dibebas dari kemunafikan, hati yang munafik. Gara-gara nopo? Gampangan. Dijauhi tulung gampangan. Nah, ngoten. Jadi gampangan mengusahakan kebutuhan saudara muslimnya. Wa min dzalika ma jaa fi fadlil musafahati anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qol, dan termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan al-musafahah, salaman. Nah, salaman podo muslimi. Bahwasannya ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdaini mutahabaini fillah, tidaklah dari seorang hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ma min muslimaini yaltaqiyani,
tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu keduanya, fayatasofahani, kemudian bersalam-salaman. Kalau kalian Pak Pujo ketemu langsung salaman, wa yusalliyani ala nabi, mari salaman ambek maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini perlu kita amalkan nggih. Gak, selama ini kan jarang nggih salaman tok nggih. Nah, ini ada hadisnya, ketemu padha muslime nang dia tempate salaman ambek padha maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ngoten. Illa lam yaftariqa hatta yufar lahuma dunubuhuma, maka tidaklah kedua orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa taala tersebut itu berpisah, sebelum berpisah dosa-dosa kedua orang muslim yang ketemu terus salaman maca sholawat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono tambahan sholawat bah apa jadi? Ono tambahan sholawat iki. Selama ini kan salaman tok nggih. Nah niki kita tambah. Dalam tak usahano bah, tak utangno, tak golek nang Mas Sapin. Nggih. Wis ono tambahane sholawat. Wa min dzalika ma jaa fi fadlil hamdi akibal akli. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma jaa fi fadlil hamdi akibal akli, yaitu dianggap suatu ibadah oleh syariat dan itu bisa menjadikan sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Membaca alhamdulillah setelah makan. Makan apa mawon, gak kudu mangan sego sak piring. Selama ini kan ngono, lek mari mangan sego sak piring alhamdulillah. Utawa alhamdulillah ngenteni glegeken. Glek baru alhamdulillah. Nek gak glegeken gak alhamdulillah. Mari mangan nopo mawon, mari makan gorengan, sakdurunge mangan bismillah. Mari alhamdulillah. Lah niku dibiasakan. Niki enten keutamaane. Terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang makan suatu makanan, summa qal, kemudian ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah niki monggo diapalaken. Niki hadis saking Rasulullah, donga langsung saking Rasulullah yang tertulis. Sing panjenengan biasa amalaken napa? Alhamdulillahilladzi ya napa? Enten wakina ada benar ngoten. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Niku sampai saat niki dereng kepanggih riwayat siapa seperti enten alhamdulillah at'amani wa alhamdulillahilladzi at'amani wa at'amana wa saqa wa ja'ala. Lali sampean. Biasa kula maca donga sing situ Lah ini ada tambahan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ma ta'akhkhar. Mek mangan ngun panganan terus maca iku langgil enteng toh, dosa-dosa ini sepura Gusti Allah. Masya Allah, ini adalah suatu kemuliaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya syariat umat Kanjeng Nabi ini gampang lan penak, amale titik tapi balasannya Gusti Allah luar biasa. Makanya terus malaikat ini apa? Sing maknane ngenten, kurang lebih nih ngenten. Lah iya kebacut umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek sampai melbu neraka. Sebab amale titik ganjarane gede. Syaraate gampang dilakoni. Terus syariat umat Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu iki mlebu neraka wajar, syariat angel.
Syaratnya angel. Tapi lek umat Kanjeng Nabi gampang. Jadi kula lusupe hadise, tapi mungkin kurang lebih maknane ngoten. Kebacut tenan umat Kanjeng Nabi sampai mlebu neraka. Nah, ngoten. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa min dzalika fadlu ta'miri fil Islam. Nah niki cocok kanggo Abajadi iki sing usia 70 tahun ke atas nggih. Wa min dzalik ada keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu ta'miri fil Islam, yaitu orang kok diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikei usia sampai panjang, enggak dipundhut-pundhut sama Gusti Allah. Keutamaannya apa? Niki dijelaskan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguh telah diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal mar'ul muslimu arba'ina sanah." Ketika seorang muslim itu sampai usianya pada 40 tahun kok belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sarafallahu anhu thalathata anwa'in minal bala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilewatkan 3 macam balak darinya. Artinya dihindarkan oleh Allah 3 macam balak dari orang yang diberi usia 40 tahun ke atas. Artinya insya Allah wong lek wis dikek umur 40 tahun munggah 3 adab atau 3 balak ini wis kelewat, nggak akan mengenai mereka. Apa itu? Al-junun, gila. Balak gila dihindarkan dari usia 40 tahun ke atas. Nah, makanya wong gedeng sing biasa liwat kene iki lak sik enom. Nggih. Umure paling ya selawe. Sing biasa mau sandale donggan lho terus turu ambune gak enak niku lho. Nah, akeh kan gendeng wong nom-nom. Wong gendeng biasa rata di bawah 40. Balak yang dicabut dari orang usia 40 adalah salah nomor pertama ada balak junun, gila. Insya Allah Pak Topik aman dari gila Pak Topik. Wal judam, yang kedua dijauhkan dari balak yang namanya kusta. Napa kusta niku? Nggih. Terus wal baros dan lepra. Sak tunggal nggih, kusta mbek lepra sak dulur nih. Jadi usia 40 tahun ke atas dijauhkan dari 3 macam balak ini. Fa idza balagha khamsina sanatan, ketika seseorang itu usianya 50 tahun, khaffafallahu anhu dunubahu, maka Allah meringankan dosa-dosanya. Dan iki kula dereng paham. Kula goleki ten ngene syarah-syarah hati jero ketemu. Insyaallah ketemu kula sampaikan. Kula dereng paham. Khaffafallahu anhu dunubahu. Gusti Allah meringankan dosa-dosanya orang yang usia 40 tahun, 50 tahun ke atas. Dosa seperti apa enggak paham kula. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin sakno awake wis lemes. Enggak paham. Artinya pemahaman kula dereng maksimal. Jadi kula cek goleki sarai ulama-ulama yang mengomentari hadis menika dereng-dereng panggih tasya. Insyaallah lek panggih kula sampaikan. Fa idza balagha sittina sanah, dan ketika seorang itu dianugerahi umur sittina sanah 60 tahun, razaqahullahul inaba ilaihi, maka Allah menganugerahkan rizki kepada orang yang umurnya lebih dari 60 tahun tersebut al-inaba ilaihi, yaitu gampang tobat nang Gusti Allah. Nanti kebanyakan wong niku mulai mikir mati, mulai mikir tobat niku nek wis umure 6 swidak muncul. Memang seperti itu.
Dawuh Kanjeng Nabi, razaqahullahul inaba ilai. Ambek Gusti Allah dikai rezeki gampang eling tobat. Iki khusus kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok ono tua-tua keladi, semakin tua sing menjadi misalnya, oh naudzubillah ya. Apalagi umat Kanjeng Nabi insyaallah diberi mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang tobaté. Faida balagha sab'ina sanah, dan ketika seorang itu umurnya kok sab'ina sanah, 70 tahun. Mbah sinten? Baran. Terus Mbah sinten? Mbah Said. Masyaallah nih. Kok umur sampai 70 tahun, ahabbathul malaikah, maka orang itu dicintai oleh malaikat. Dikenal oleh ahli langit, oleh penduduk langit. Niki khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah ahlus sama, dicintai oleh ahli langit, yaitu para malaikat. Fa idza balagha tsamanina sanah, kemudian apabila seorang itu usianya kok dipanjangkan sampai 80 tahun, asbatat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu, maka kebaikan-kebaikannya orang tersebut ditetapkan oleh, artinya dicatat tenanan oleh Allah dengan catatan yang maksimal. Wa muhiyat, dan dihapus sayyi'atuhu, maksiat-maksiatnya. Berbuat maksiat gak dianggap ya Gusti Allah. Lek umuri sampai ndukure pinten? 80 tahun. Masya Allah. Faida balaghatis'in, dan ketika umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usianya kok dipanjangkan oleh Allah sampai 90 tahun, sana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosa semuanya ketika dia masuk di hari itu kok usia 90 tahun, dosane diresi ya Gusti Allah. Selama dia iman lho nggih, iman. Cek tetap dalam iman nang Gusti Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lalu dan yang akan datang. Wa summiya asirallahi fi ardih, dan dikatakan, dinamakan orang itu asirallahi fil ardi, yaiku tawanane Gusti Allah nang donya. Tawanane Gusti Allah nang donya iku wong sing umur 90 tahun kok gurung dicabut nyawa mbek Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi, yaitulah asiratallah fi ardih, tawanane Gusti Allah ana ing dalem donya, umure 90 tahun. Ya jan gak enak to nggih. Saiki gak iso mandiri nggih to? Gak iso mandiri. Jadi lek ana wong umur 90 tahun kok dadi kembang bayang. Lek wong iku iman, awas jangan pernah sampai ngelokno wong iku. Misalnya, oh kapok biyen nom-nome iku jahat, misalnya nom-nomane ngene. Jangan pernah, itu jenenge lambe dower iku jenenge. Iku jenenge lambe luweh turah, ora gunane. Dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing umur 90 munggah iku dosa di sepuran Gusti Allah. Wis, tawanane Gusti Allah iku ngono. Nah, nggih. Wa syufi'a li ahli baitih, kanggo keluargane, anak-anake sing nunggu wong umur 90 tahun itu diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus diberikan keutamaan ini, kemuliaan ini oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nelongso, pun diwacana sindang mati. Cendang mati ku diapakno dikon ngruqyah. Ojo. Syafaate Allah gara-gara ngramut wong sing umur 90 tahun iku luar biasa. Niki dalile nggih. Sing duwe wong tua umur 90 tahun ayo diwet-wet. Nek iso ndonga ojo dipundhut dhisik ya Allah, ngoten ojo dipundhut dhisik. Wong niku tawanane Gusti Allah niku. Dosa gak duwe dosa wisan. Mboten gak ada dosa. Masya Allah. Nek ngaji ini kan enak nggih. Dadi iso noto ati, oh ngerti. Nek gak ngaji golek wong sampean ruqyah cek ndang mati. Cendang mati ya apa iki? Digo golekno engko ndang biyene iku duwe apa jenenge ilmu sing gak iso mati. Pun wayahe mati. Wis,
Dadi tawanane Gusti Allah sing ana nang donya sinten? Wong sing umure 90 tahun ke atas. Dosa-dosane gak dianggep Gusti Allah. Disepuro kabeh. Masya Allah. Keluargane dikei syafaat. Sing nggih tentunya sing ikhlas ngeramut ngeten nggih. Nah, ngoten nggih. Sa'atu rahmatillahi hadil ummah bi fathi abwabit taubah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibukanya pintu-pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala arah. Gampange umat Kanjeng Nabi taubat nang Gusti Allah niku wis kapanpun wayahe nang diae. Nah, insyaallah bab niki kita kaji Rabu yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Saderenge niki kalau mau makan ada hadiah dari saudara jamaah kita untuk didumno satu-satu. Alhamdulillah nggih didamel salat nggih kersane sing maringi cek oleh ganjaran salat jenengan. Wi didumno satu-satu wi. Nggih, kopiah. Wis aja dipateni sik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.